Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ramachandra, Stambuk F55119070 kelas B dalam tugas basis data. Adapun tugas basis data ini adalah tugas pertama yang berisi pertama, menjelaskan 5 tipe file dalam database. Kemudian, menjelaskan 3 aplikasi DBMS. Tipe file dalam database. Pertama, ada file master. File master atau file induk adalah tipe file yang atributnya sering diperbarui, namun memiliki rekor yang relatif tidak berubah-ubah, yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama, file induk acuan, reference file master. File yang jarang berubah-ubah rekornya seperti mata kuliah, jadwal pelajaran, nama, dan alamat. Contohnya adalah jadwal mata kuliah di bawah ini. Kemudian ada file induk dinamis, dynamic master file. File berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peristiwa transaksi seperti stok barang, kehadiran, dan lain-lain. Contoh file dinamis adalah contoh menggunakan kasus stok barang elektronik seperti pada gambar. Kemudian ada file transaksi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sebuah file transaksi digunakan untuk memasukkan perubahan yang memperbaharui file master dan menghasilkan laporan-laporan. Sehingga file master ini file transaksi ini mempengaruhi file master. Kemudian ada file laporan. File laporan biasa disebut output file, yaitu file yang berisi laporan yang akan ditampilkan. Contohnya adalah laporan penjualan barang per item per tanggal oleh Apotik Sentral Sehat. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian, file sejarah. Sesuai namanya, file ini biasa disebut file sejarah atau archive file, yang merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi namun tetap disimpan sebagai arsip. Sesuai namanya yang berarsip. Kemudian, file cadangan merupakan file persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga terjadi, seperti error, kerusakan penyimpanan, dan lain-lain. Agar bisa mengembalikan data tersebut, semisal hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tersebut terjadi. Kemudian penjelasan 3 aplikasi DBMS. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang Oracle. Oracle adalah sebuah database management system atau DBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi yang dapat memanipulasi database. Oracle didirikan pada tahun 1977 oleh 3 orang programmer yang bernama Bob Miner, Ed Woods, dan Larry Ellison yang kemudian menjabat sebagai CEO. Oracle pertama kali menyediakan sistem database yang dapat digunakan untuk kebijakan konvensional. Selama berdiri sampai sekarang, Oracle telah terbukti dapat membangun masa depan di atas dasar inovasi dan pengetahuan mendalam untuk memenuhi tantangan pelanggan dan keberhasilan yang dianalisis oleh para pemikir bisnis kelas atas. Sekarang, Oracle dapat ditemukan di hampir setiap industri dan pusat data. Kelebihan dan kekurangan Oracle. Kelebihan Oracle merupakan software DBMS yang handal, berkemampuan tinggi, dapat menangani data besar, multi-platform, memiliki kemampuan fleksibilitas dan skalabilitas yang dapat memenuhi tuntutan data yang terus-menerus bertambah besar, memiliki fungsi manajemen user, serta fitur flashback. Kekurangan. Software DBMS yang mahal, rumit, sulit dipelajari, membutuhkan spesifikasi yang tinggi agar berjalan stabil, tidak cocok untuk perusahaan kecil atau menengah, serta perlu database management serta biaya maintenance yang mahal. Kemudian selanjutnya adalah MySQL. MySQL adalah pengembangan lanjutan dari proyek Unirek yang dikerjakan oleh Michael Monty-Whiteness dan TCX, perusahaan perangkat lunak asal Swedia. Sayangnya, Unirek belum terlalu kompatibel dengan database dinamis yang dipakai di website. TCX kemudian mencari alternatif dan menemukan perangkat lunak yang dikembangkan oleh David Hughes, yaitu MiniSQL atau MSQL. Namun, ditemukan masalah lagi karena MSQL tidak mendukung indexing sehingga belum sesuai dengan kebutuhan TCX. Pada akhirnya, muncul kerjasama antara pengembang Unirek Michael Monty-Whiteness, MSQL David Hughes, dan TCX. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem database baru, dan pada 1995 dirilislah MySQL seperti yang dikenal saat ini. Saat ini pengembangan MySQL berada di bawah Oracle. Kelebihan dan kekurangan MySQL. Kelebihan MySQL
mendukung integrasi dengan bahasa lain, tidak membutuhkan spesifikasi tinggi, mendukung multi-user, bersifat open source, dan struktur tabel yang fleksibel, tipe data yang bervariasi, serta keamanan yang terjamin. Kekurangan: kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile, sulit mengelola database yang besar, dan technical support yang kurang baik. Kemudian selanjutnya adalah Microsoft Access. Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari Microsoft Office. Microsoft merilis Microsoft Access 1.0 pada bulan November 1992 dan dilanjutkan dengan versi 2.0 pada 1993. Microsoft menentukan spesifikasi minimum untuk menjalankan Microsoft Access 2.0 adalah sebuah komputer dengan OS Microsoft Windows 3.0, RAM 4GB disarankan 6GB, dan ruang kosong penyimpanan 8MB disarankan 14MB. Lalu pada 1995 dirilis untuk Windows 95. Di tahun 1997 dirilis untuk Windows 98. Di tahun 1999 lebih jauh lagi. Tahun 1999 lebih jauh dari Windows 98 hingga Windows NT 4.0. Pada tahun 2001 support hingga Windows XP, lalu 2003 support Windows 2000 ke atas dan Microsoft Server 2003, kemudian pada 2007 support Windows XP ke atas, setelah itu 2010 support dari Windows XP hingga Windows 7, kemudian pada 2012 support hingga Windows 8.1. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Access. Kelebihan: kemudahan pengoperasian aplikasi, fitur Visual Table Designer, mudah menyusun SQL table, mendukung query SQL, terintegrasi dengan bahasa pemrograman Visual Basic, file yang aman, mampu menampung data yang cukup besar, form query table dan report yang tersimpan di dalam satu file MDB, menggunakan pemrograman Visual Basic for Application VBA Microsoft, kompatibel dengan pemrograman database SQL. Namun kekurangannya, berbayar, orientasi database lebih mengarah pada penggunaan lokal, kemungkinan terjadinya collision atau redundancy, maksimal pemrosesan data adalah 2GB, tidak adanya dukungan penyimpanan storage prosedur, bukan aplikasi atau DBMS murni, tidak mendukung multithread, proses data tidak secepat web-based database, arsitektur keamanan yang belum sebaik aplikasi sekelas MySQL. Baiklah, itu saja. Terima kasih telah mendengarkan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.